Saya merasakan sekali bahwa cara satu-satunya memutus mata rantai kemiskinan itu tidak ada lain adalah kecuali dengan pendidikan. Ya. Jadi hanya pendidikanlah yang bisa memutus mata rantai kemiskinan. Kemarin lulusan terbaik ini juga masuk langsung ke 8 perguruan tinggi top di luar. Jadi mereka langsung diterima, satu anak itu bisa langsung diterima di 8 perguruan tinggi top tingkat internasional terbaik di dunia. Jadi kita tidak hanya bicara di tingkat nasional, tapi kita bicara di internasional, Pak. Dan alhamdulillah bahwa ini kita menunjukkan bahwa agen-agen perubahan di CT Arsa Foundation ini menunjukkan hasil yang berkualitas dan membanggakan. Alhamdulillah. Anak-anakku semua yang sekolah di sini itu begitu percaya diri. Ya. Kalau ditanya jawabnya tegas. Kalau ditanya itu Pak, saya itu jawab mereka itu pakai bahasa Inggris, dijawab pakai bahasa Inggris. Nah itu luar biasa dan nggak ada inilah rasa minder gitu loh Pak. Saya rasakan betul nggak ada rasa minder. Bahwa ada di Indonesia di CT Arsa ini ada lulusan-lulusan yang luar biasa, ya. Tidak hanya diterima universitas di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak. Ini adalah putra-putri Bapak Hairul Tanjung dan Ibu, semua dibiayai oleh beliau. Mulai dari makan, pakaian. Tidak ada sepeser pun anak-anakku membayar. Bahkan kami terenyuh menangis itu ketika masa pandemi. Semua di berbagai sektor itu ada pengurangan tenaga kerja. Kami seluruhnya masih digaji penuh dan bahkan mendapatkan THR penuh pada saat itu. Dan beberapa minggu yang lalu kami sudah diberikan THR oleh beliau juga gitu. Jadi terima kasih Ayanda Bunda. Jadi sebelum teman-teman mendapatkan THR, kami sudah mendapat untuk memotivasi kami memelihara anak-anak. Tentu tidak ada kata lain yang dapat saya sampaikan kecuali bersyukur. Karena saya merasakan sekali bahwa cara satu-satunya memutus mata rantai kemiskinan itu tidak ada lain adalah kecuali dengan pendidikan. Ya. Jadi hanya pendidikanlah yang bisa memutus mata rantai kemiskinan. Mereka ini setelah lulus nanti melanjutkan ke perguruan tinggi dalam negeri, luar negeri, bahkan beberapa sudah ada yang sampai ke PhD dan lain sebagainya. Ya, ini mereka tidak punya ikatan beasiswa kepada kami. Jadi mereka bebas untuk menentukan masa depannya sendiri. Tapi mereka punya kewajiban satu. Mereka harus menjadi agen perubahan, agent of change. Minimum di lingkungan keluarganya. Minimum. Kalau bisa di lingkungan yang lebih luas lagi. Dari keluarga, di lingkungan terkecil, kampungnya mereka lah. Ya. Kalau bisa lebih luas lagi. Di tingkat mungkin kelurahan atau desa. Lalu tingkat lagi menjadi kecamatan, kabupaten, kota. Kalau bisa di level provinsi, bahkan siapa tahu nanti ada yang bisa merubah masa depan Indonesia.
ragu-ragu untuk bermimpi besar. Ikut aja nih, mimpinya seperti Pak Khairul Tanjung aja, jangan tanggung-tanggung. Karena jalan itu pasti ada. Saya percaya betul berapa banyak orang yang sukses, itu betul-betul tidak melihat latar belakang kita. Dan alhamdulillah, semoga model-model ini bisa menjadi contoh banyak filantropi di Indonesia. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Ya. Orang yang suka menyalahkan orang lain gak ada benarnya, ya sesungguhnya itu pertanda masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri, oh saya memang salah ya ternyata. Saya nggak sadar kalau pakai kacamata repair, semuanya pantas gelap. Nah itu orang itu sedang belajar. Tapi kalau tidak menyalahkan orang lain, tidak juga memaki-maki menyalahkan dirinya sendiri, maka orang itu sesungguhnya sudah selesai belajar. Kenapa? Karena sudah menjadi arif. Ya, orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada.